Bejuah-juah man banta kerina perpulungan Tuhan, terlebih man bandu kerina Moria GBKP Runggun Jakarta Pusat. Jumpakah kita sendah ibas PA Moria online si ibabai kami bas wari sendah. Ope dengar kita mengketir nungan marit be ras kita retoto kita. Bapa kami bas Yesus ngatakan bujur kami man bandu sebab lidengai berikan waktu ras kesempatan man kami lako banci persembah kam bagi pempelajari katandu ibas pe amuria kami warienda guna si Tuhan ngusikap kemahando bagi peman kerina perpulungan dukam kasih mereka kesandu sebadia gelas sikap ka megiken katandu ngarana kaman kami kerina ibas Yesus amin. Kekelengan Tuhan kerina bahan renungan ta warienda buat repalaskan surat Efesus bindu 5 ayat 15-20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Kuigegen ijeda ibas cakap karo. Maka perdiatekanlah lagu langkahdu olah kam geluh bagi kalak motu tapi bagi kalak pentarmin. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli sebab wari-wari enda langkap mahuli. Dage olah bodoh tapi pergermatkanlah kai singena ate Tuhan guna idalan kendu. Olah kam mabuk ibahan anggur sebab si cedakan man bandu. Tapi demi kesah dibata min kam. Recakap-cakaplah kam sapi-sapi kam alu make masmur, den pujin dengan den pertendin. Ndekenlah den ras masmur man Tuhan alu ukur dem ngatakan bujur. Kata waripe kataklah bujur man dibata Bapa subuk karena kaipe ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Terjengjena kata dibata. Terberita tuhu adibus karona radalandau maba penumpang ngulah gia paksana corona ertotor sembah ulamin kurang. Jadi ada lebih pesan naman banta ugage situasi keadaan si hadapi kita terlebih bas pandemi corona enda ertotor sembah ula si kurang-kurangi. Tukuri 3 kerupuk kulit adum nanakan ras nurung emas. Erdahin mesra ekonomi pesulit kini tekenta ulamin lemas. Jadi bagi tapi keadaan tagundari lihat kita laban ciku 3 laban ciku toko entah ku kantor uang masuk kurang ekonomi sulit. Tapi kini tekenta ulamin lemas. Terus alas enta la korbahan pe amoria dia kita tidak berkumpul secara fisik. Kita kan kondisi-kondisi physical distancing, tapi kita tidak mengalami spiritual distancing. Kekelengan Tuhan kerina nina temanta warienda pakaikanlah waktu alu mahuli alu benar pakaikan kesempatan silit. Ras Paulus pendai ngatakan ibas surat naman kala Efesus pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli. Pergunakanlah kesempatan. Sebab kesempatan itu terkadang hanya datang sekali dan tidak pernah datang lagi. Nah, sering sekali saya katakan bahwa ada 2 konsep waktu. Yang pertama
waktu yang berjalan yang membentuk sebuah deretan peristiwa yang kita namai kronologi, dari kata kronos bahasa Yunani. Dan yang kedua kairos, kesempatan. Setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam, sehari, seminggu, tapi punya kesempatan yang berbeda. Generasi sebelum kita tidak punya kesempatan bagaimana mengalami hidup di bawah pandemi corona. Tapi kita saat ini mengalaminya. Generasi sebelum kita tidak punya kesempatan melakukan sebuah koinonia virtual, ibadah jarak jauh, dan mungkin tidak bisa mereka bayangkan. Namun kita saat ini berkesempatan mengalami, bahkan melakukannya. Waktu adalah buatan manusia sebenarnya. Tuhan menciptakan benda-benda di langit, matahari, bulan, dan bintang. Lalu kemudian manusia menafsirkan peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang, dan membuat kalkulasi sehingga terciptalah waktu. Lalu kemudian berdasarkan sebuah peristiwa tertentu, sebuah keadaan yang dianggap penting oleh sebuah bangsa atau segolongan orang, maka dijadikanlah tahun, sehingga kita memiliki tahun-tahun yang berbeda dengan beberapa orang, beberapa bangsa atau beberapa kalangan. Ada tahun Masehi berdasarkan tahun kelahiran Yesus, ada tahun Hijriah dari kalangan peradaban Islam, ada tahun bulan, menurut kalender bulan dari masyarakat Cina kuno, ada kalender Maya, bahkan menurut orang-orang di Korea Utara, tahun mereka itu belum terlalu banyak, masih di bawah 150 tahun, karena itu mereka hitung menurut tahun kelahiran tokoh bangsa mereka, Kim Il Sung. Jadi waktu adalah ciptaan manusia, namun secara internasional kita sudah menyepakati, ada kesepakatan mengenai bagaimana waktu ini dihitung. Nah, manusia berada di dalam ruang dan waktu, sedangkan Tuhan itu berada di luar ruang dan waktu. Manusia berada di dalamnya, sehingga manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu mendorong orang-orang bijak untuk melakukan suatu yang baik dan bahkan yang terbaik. Dan hari ini bila Paulus berkata, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan bijak, maka perdiatekanlah lagu langkah ndu, olah kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentar, pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu muhuli, sabab wari-wari endala kap muhuli. Paulus sebenarnya sedang berbicara mengenai sebuah moralitas. Moralitas bagaimana kehidupan seorang Kristen di sebuah masyarakat yang mayoritas bukan Kristen pada masa itu, di mana kota Efesus terkenal sebagai sebuah kota bandar, kota perdagangan, dan para penduduknya beribadah kepada dewa, dewi, dan yang terkenal itu Dewi Artemis atau Dewi Diana, yaitu
Dewi Cinta, yang memuja cinta. Dan mereka terkadang ya sedikit seronok dalam hidupnya. Kepada gereja di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negeri inilah Paulus menulis surat ini. Pergunakanlah waktumu, hiduplah dengan benar. Pergermetkanlah kaisingen ati Tuhan guna idalan kendu. Jadi sebenarnya kesempatan atau waktu yang dimaksudkan oleh Paulus pada saat dia menulis surat ini bukan mengenai sebuah kinerja, bukan mengenai sebuah prestasi, bukan mengenai sebuah penggunaan waktu yang memiliki motivasi ekonomi, bukan. Tapi Paulus mengingatkan mereka akan sebuah konsep moral, sebuah pendasaran etika, cara hidup yang benar berdasarkan apa yang tertuang dalam Alkitab dan tentunya saja ajaran Yesus. Nah, Paulus mengingatkan warga gereja di Efesus untuk mengisi hati dan pikiran dengan yang baik sehingga mereka bisa berbicara, bercakap-cakap sapih-sapih kam alu make masmur den pujin dengan den pertendin. Itu berarti Paulus ingin berkata kepada mereka, isilah hatimu, isilah pikiranmu, mental spiritualmu dengan suatu yang indah, sehingga dengan itu engkau bisa memuji memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang diajarkan Paulus dan hari ini sampai kepada kita. Kita yang hidup dalam ruang dan waktu ini, yang memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan, harus menyadari bahwa kita tidak selalu punya waktu untuk melakukan sesuatu. Tapi kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya untuk hidup dalam ruang dan waktu ini, supaya kita tidak menjalani hidup yang kosong dan hidup sia-sia. Maka pergunakanlah, sebab itu kita harus tahu bahwa hidup hanya sekali, dan setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan sebelum itu terjadi, kita dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup untuk tidak sia-sia. Maka lalaplah sayur, daun selada habis sebentar, tak perlu lama. Pakailah waktu selagi ada, berbuat baik kepada sesama. Itulah moralitas kita dalam penggunaan waktu. Kita tidak selalu punya kesempatan, sebab waktu kita terbatas dalam melakukan kebaikan. Maka hiduplah dalam kebaikan, kebenaran. Makan ikan di Bandar Jakarta, enak bila ditambah kelapa. Hidup tak sekedar urusan harta, tapi sudah berbuat apa? Ya, hidup bukan sekedar urusan harta, tapi apa yang sudah kita perbuat. Saudara sekalian, dari terang firman Allah sebagaimana yang kita baca dan ditulis oleh Paulus ini, kita merefleksikan bagaimana hidup kita saat ini di tengah kondisi ketidakpastian, di tengah kondisi pembatasan gerak dan ruang kita karena ingin memutus mata rantai persebaran corona. Bagaimana keberadaan kita di tengah kondisi saat ini? Ya, saya melihat beberapa dari kita
atau beberapa orang melakukan yang terbaik yang dia bisa selama pembatasan, selama lockdown, selama PSBB. Mereka menggali potensi mereka, melakukan yang terbaik yang mereka bisa, mengisi waktu, sehingga di media sosial saya melihat ada hal-hal positif yang saya temukan di sana. Ya, misalnya kreativitas litsi ngorende, si gelgel yang biasanya tidak kelihatan bakatnya bernyanyi, endang ngorende lalap. Apakah di Instagramnya atau di laman Facebooknya, ya ngorende, dan itu positif bagi saya, menurut saya. Bagaimana dia bisa mengusir kejenuhan dan membagi semangat dengan nyanyiannya. Ya, kadeba kuidah ngurban pangan lalap, redakan, reban roti, reban kue, sendah reban sup, pagi reban bakso, sendah reban roti, pagi reban sambal, lengkaplah dilakukan. Yang selama ini tidak punya waktu untuk itu, selama masa pandemi bisa dilakukan. Ada yang bertani menjadi petani modern dengan melakukan cara-cara bertani yang modern, apakah dengan menanam sayur, ditambah lagi memelihara ikan dalam ember, dan sebagainya dan sebagainya. Lihat kadeba ngunulam jahit, ya itu adalah sebuah ekspresi di mana kita bisa mengusir kejenuhan dengan memakai kesempatan. Bahkan beberapa saya melihat menghasilkan dari kreativitasnya. Ada yang membuat masakan, kue atau apa, dan ada yang memesan. Dan itu adalah sebuah cara memakai waktu dan kesempatan yang ada, sehingga dia tidak dikalahkan. Maka sebagaimana Paulus tadi berkata, hiduplah bijak, ulah bagi kalak bodoh. Artinya, lah terbodoh kita. Kita tidak menjadi orang yang tidak memiliki daya untuk mengatasi keadaan ini. Dalam masa-masa seperti ini, ada hal positif yang ditemukan oleh beberapa orang, sehingga mereka bisa keluar dari kungkungan keterbatasan ruang dan geraknya. Ya, maka berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita diajak untuk berpikir dan memikirkan ulang waktu dan kesempatan hidup kita. Ada pertanyaan yang menuntun untuk itu. Berapa lama lagi kita ada di dunia? Berapa hari lagi? Berapa bulan lagi? Sebab bila kita tahu bahwa suatu saat kita akan berakhir, kesempatan kita akan berakhir, maka kita akan mencoba menikmati hidup itu. Dan bukan sekedar menikmatinya, tapi juga mengisinya sehingga hidup kita menjadi bermakna. Orang bijak akan memakai kesempatan dengan baik, sebab dia punya tujuan. Dia tahu kemana dia berjalan atau lari.
Dia tahu maksud Tuhan bagi dia. Dia memakai itu sebab dia tahu hanya dengan memakainya dengan baiklah hidupnya memiliki makna. Hidup adalah kesempatan, maka kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Hidup harus jadi berkat. Jadi bagian dari paksana corona, pembatasan ruang dan gerak, kita tidak kalah olehnya. Ya, kehidupan mesti harus berjalan. Apalagi kita akan menghadapi situasi new normal, normal baru. Dengan segala konsekuensinya, kita harus siap. Dan kesempatan apa yang ada di sana. Kembali kepada istilah yang dipakai Paulus, orang bijak, kalak pintar. Orang yang bijak akan melihat dalam celah yang sempit ada terbuka kesempatan. Dia tidak melihat sebuah rintangan menjadi halangan, tetapi menjadi tantangan. Kita tidak bisa mengatur semuanya di dunia ini, mengatur kehidupan kita. Pegancih si terjadi bas geluhta. Adidina denden karo geluh babodoni paskel ngebagi roda kuda atas ku teruh pegancik saja senang mesra gia ulah kita lupa kerina sienda praten di bata ya ngeluh babodoni pas bagi roda kuda atas ku teruh pegancik saja. Memang dikakala singata kenca bagi roda nindu pendeta kita yang dapat sana bagi roda lemari ni naka roda lemari roda tuh tapi terus lalap ya pasti ada waktunya. Bagi nenden sindekan kami resnora, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka mari kita pakai kita ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, dalam moralitas yang baik dan benar, kita menemukan sesuatu yang indah dan tidak hanya indah tapi juga berharga. Tidak secara ekonomi, tidak hanya secara ekonomi, tapi secara spiritual yang membuat hidup kita bukan sekedar menjadi makhluk ekonomi, tetapi menjadi makhluk sosial dan spiritual. Hiduplah dan lakukan yang terbaik. Dan terakhir saya ingin katakan, jangan malu menjadi orang baik. Itu yang ingin dikatakan Paulus melalui teks ini. Jangan malu menjadi orang baik dan jangan malu melakukan yang terbaik. Lakukanlah. Iba situasi subagenda, mari tetap kita pengendas mandi bata, janah ope dengar kami ndungi renungan enda ning kami bagenda. Eda cibakut liang kurukuren entabuh tuhu lalit sambarna. Ngaya penakit tambah ukuran diras di bata dan kita tambarna. Rembus angin kayung bulaken, kayung bulak dumpang na lembu. Render toto ula lupaken kerisi pakit rekang sintebu. Tuhan si masu-masu kita kerina tetap semangat, salam sehat, ras jangan
malu menjadi orang baik dan melakukan yang terbaik. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan, ibas katandu sisehman kami, ingatkan kami makaikan waktu ras kesempatan. Waktu ras kesempatan si terbatas. Tapi keleng ate nuras lias du pasu-pasu du lakap terbatas. Maka ajari kami melakukan yang terbaik dan tidak malu melakukan dan menjadi orang baik, sehingga kami menemukan makna hidup kami. Bujur Tuhan, reh kami kukam, ibas Yesus. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.